Rahasia unik di balik kehebatan Adriano dan Inter di PES Winning Eleven. Satu dekade lebih di sebuah game olah kulit bundar muncul fenomena. Jika kalian berumur di atas 20-an tahun dan sudah menyempatkan diri memainkan Pro Evolution Soccer 6, kalian pasti akan mengerti apa saja yang menjadi game ini cukup membekas di ingatan. Pro Evolution Soccer 6 atau singkatnya PES 6 dahulu banyak memiliki nama pemain yang tidak benar, atau bahkan nama tim yang kurang tepat karena yang menjadi penyebabnya adalah masalah sponsor untuk game PES 6. Tidak berhenti di situ saja, PES 6 juga tidak memiliki seragam dan stadion yang tepat. Hal itu yang menjadikan PES 6 cukup berbeda jauh dengan FIFA Sports yang lebih dipoles lebih baik. Kira-kira hal apa yang paling menyenangkan saat Anda memainkan game simulasi sepak bola? Sebutlah seperti Winning Eleven, PES baik versi 4, 5, atau 6. Selain kemampuan yang Anda miliki, stick yang bagus, layar televisi memuaskan dan kualitas pemain jempolan adalah kombinasi sempurna untuk menang. Lalu apa yang membuat PES 6 begitu fenomena? Adalah superioritasnya seorang Adriano Leite. Meskipun kedahsyatannya sudah terendus di seri PES 4 dan PES 5, justru di PES 6 nama Adriano semakin terkenal di dunia pergamean. Bayangkan saja statistik balance dan shot power yang menyentuh angka 99 membuat siapapun yang menjadi lawan Inter saat itu menangis tidak berdaya. Belum lagi, bila berduet dengan Zlatan Ibrahimovic, skor masif pasti akan tercipta. Karakter Adriano Leite agaknya memang dibikin khusus oleh pembuat game asal Jepang, Shingo Takatsuka, untuk membuat ketar-ketir pemain lain. Pasalnya juru gedor timnas Brazil itu dibekali atribut yang luar biasa. Profilnya sebagai karakter terbilang hampir sempurna. Sebutlah kekuatan tembakan, shoot power, yang menarik sampai angka 99. Belum lagi dengan kemampuan keseimbangan, balance, yang menyentuh sampai angka 98. Lalu untuk urusan akselerasi dan menyerang di angka 90, serta top speed sampai 88. Attack score 90 berarti bahwa naluri Adriano sangat buas dan cepat dalam bereaksi terhadap bola rebound dan bola lepas di dalam box penalti. Dan jika dia dipasangkan dengan Zlatan Ibrahimovic, kemungkinan lawan Inter akan alami mati kutu seketika. Balance skor sebesar 98 menandakan betapa mudahnya Adriano dalam mempertahankan bola sekaligus menggiring bola dengan kecepatan penuh. Dengan skor attacking yang nyaris sama, membuat kemampuan ini terlalu mematikan jika diibaratkan di dunia nyata. Top speed skor 88 dengan ditambah rating, balance, yang mencapai 98, membuat Adriano dengan mudah membawa bola lari ke depan menuju gawang lawan. Akselerasi skor 90. Saat Adriano membawa bola, tidak ada bek satupun yang mampu mengawalnya secara ketat. Shot akurasi skor 89 sudah membuat Adriano mudah menempatkan bola ke arah gawang musuh, dan betapa mudahnya ia untuk mencetak gol. Shot power satu kata, jancuk. Skor sebesar 99 membuat kiper lawan berdarah-darah memungut bola di jala gawangnya. Adriano satu-satunya pemain di PES 6 yang mampu menendang bola dengan kekuatan yang kurang manusiawi dari seorang pesepak bola karena skor yang disematkan pada dirinya. Header skor 84 rasa 90. Adriano dalam PES 6 dalam bola udara juga cukup baik. Injury, kategori A, yang mengartikan jika ia seperti Terminator, manusia besi yang sulit menerima sebuah cedera. Aggression, faktor lain betapa dominannya Adriano adalah agresivitasnya. Dia seperti seorang monster ketika sedang merah. Jika dalam keadaan ini, sulit melihat bek lawan bisa mengantisipasi dengan baik dari seorang Adriano. Semua itu tak dimiliki oleh karakter lain. Bahkan candaan yang populer di antara para pemain game PES 6, tidak ada yang lebih ikonik dari Adriano. Dia yang paling dewa di sini. Dalam seri game tersebut, Adriano juga menjadi bintang sampul bersama John Terry dan timnya. Inter Milan secara keseluruhan sangat menyenangkan untuk dimainkan. Sebagaimana dilansir dari Dream Team FC, di balik statistik apik Adriano dan Inter Milan, punya usut ada unsur subjektivitas dari pembuat game PES yakni Shingo Takatsuka. Di mana laki-laki Jepang yang sempat menjabat sebagai produser eksekutif PES itu tak lain merupakan penggemar berat Inter Milan dan terutama Adriano. Hal itu bisa dibuktikan langsung. Lihatlah skuad Inter Milan dalam game PES versi 5 dan 6, yang mana hampir semua pemain memiliki rating yang dipenuhi oleh angka-angka tinggi berwarna kuning dan merah. Shingo Takatsuka membuat skuad Inter Milan hampir setara dengan Shaolin Soccer, dari mulai barisan belakang, tengah, hingga depan. Di lini belakang,
Inter Milan dalam dunia virtual punya spesialisasi palang pintu kokoh, mulai dari Javier Zanetti, Ivan Cordoba, dan Walter Samuel yang dengan rating terbaik mereka tidak akan membiarkan lewat lawan satupun. Kalaupun berhasil, kiper Francesco Toldo ada di sana untuk menggagalkan usaha pemain lawan. Sedikit maju ke depan pun begitu. Juan Sebastian Veron dan Esteban Cambiaso membentuk poros lini tengah yang kokoh dan memungkinkan Dejan Stankovic, Obafemi Martins dan Alvaro Recoba untuk memberikan dukungan bagi bomber seperti Adriano. Inter Milan dan Adriano dalam versi sebenarnya. Di game PES Inter Milan dan Adriano begitu hebat, tapi bukankah pembuat game selalu berpatokan pada kenyataan? Mari kita lihat bagaimana Adriano dan Inter Milan pada musim-musim awal tahun 2000-an. Tahun di mana game itu menjadikan kekuatan sebuah klub sebagai pijakan. Awal milenial Inter Milan berjaya dan mengangkat Scudetto ialah pada musim 2006 dan sampai 2009. Bahkan di tahun 2009 Inter Milan juga sukses di daratan Eropa. Sementara untuk Adriano, banyak yang beranggapan Adriano versi asli tidak seberapa hebat dengan versi gamenya. Benarkah demikian? Nyatanya, hal itu tak sepenuhnya benar. Lihat saja track record dan skill yang dimiliki Adriano. Pada masa jayanya Adriano memang punya tendangan yang kencang dan terukur. Misal pada sebuah pertandingan saat Inter melawat ke Perugia musim tahun 2003 sampai tahun 2004 lalu. Adriano menggiring bola dari tengah, mengecoh, berputar dan meliuk-liuk melewati 4 pemain. Sebelum akhirnya, ia berhasil mengarahkan bola-bola ke gawang. Aksinya itu membuat kiper lawan tak berdaya. Bisa dibilang musim itu adalah musim terbaik Adriano. Pasca dibekap cedera, ia justru menggila dengan mencetak 21 gol hanya dalam 31 pertandingan di semua kompetisi. Setahun setelahnya, pada musim tahun 2004 sampai tahun 2005, Adriano bahkan mampu membukukan 28 gol dan 4 assist hanya dalam 42 penampilan berseragam nerazzurri. Adriano turut membantu Inter meraih kejayaan, khususnya di pentas domestik. Ia berperan besar membawa nerazzurri meraih Scudetto 4 musim beruntun, tahun 2006 sampai tahun 2009, 2 trofi Coppa Italia, 2004, 05 dan 2005, 06, serta 3 gelar Supercoppa Italia, 2005, 2006, 2008. Bersama Inter, Adriano merasakan masa keemasan sebagai pesepak bola yang menuai kesuksesan di pentas Eropa. Kehidupan bergelimang harta dan kemewahan begitu dinikmatinya. Namun, kehidupannya yang riang menjadi awal malapetaka yang justru mematikan karirnya sebagai pesepak bola. Ia sering keluar masuk klub malam untuk berpesta. Tak hanya itu, Adriano pun mulai kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Kegemarannya menenggak alkohol dan keluar malam untuk berpesta malam membuat performanya di lapangan menurun. Penurunan performa yang ditunjukkan Adriano membuat Inter berang. Pada pertengahan musim 2008, Inter sempat meminjamkan Adriano ke Sao Paulo. Tujuannya agar sang pemain bisa menemukan kembali permainan terbaiknya, tapi itu terbukti tak berhasil. Performa Adriano malah semakin menukik. Pada akhir musim 2008, Adriano pun dilepas ke Flamengo. Selama semusim membela Flamengo, performanya lambat laun kembali meningkat. Pada 2010 ia kembali ke Italia, bergabung bersama AS Roma. Sayang keputusannya pindah ke AS Roma justru semakin menenggelamkan karirnya. Adriano seolah menjadi pembelian sia-sia Roma. Kontribusinya terbilang minim, alih-alih mencetak banyak gol, Adriano lebih sering berkutat dengan cedera. Hanya 1 musim Adriano membela Roma. Pada 2011, ia kembali ke Brazil untuk memperkuat Corinthians. Dari 2011 hingga 2016 perjalanan karir Adriano terus merosot. Ia tak pernah lagi mendapat tawaran dari klub besar. Karirnya terus menukik hingga berakhir di Amerika Serikat bersama Miami United. Penurunan performa Adriano tak dipungkiri karena kecanduannya terhadap alkohol dan kegemarannya pada dunia malam. Bukan tanpa alasan hingga akhirnya Adriano terjerumus dalam lembah hitam yang mematikan karirnya. Kecanduan Adriano pada alkohol dan dunia malam tak lepas dari depresi yang dialami setelah ayahnya meninggal dunia pada 2004 silam. Javier Zanetti menjadi saksi dari perubahan gaya hidup Adriano setelah ditinggal sang ayah. Zanetti bercerita, pada awal musim 2004 sebuah telepon berdering dan Adriano mengangkat telepon tersebut.
Seketika raut wajah Adriano diliputi kemurungan, air matanya mulai menetes, membasahi kedua pipinya. Sesaat kemudian, ia melempar gagang telepon sembari berteriak, "Tidak mungkin." Zanetti yang kebetulan tengah berada dekat dengan Adriano pun menyadari sesuatu yang buruk menimpa keluarga rekan satu timnya itu di Brasil. Bersama presiden klub, Massimo Moratti, Zanetti sebisa mungkin menenangkan Adriano yang tengah diliputi kesedihan mendalam, karena kematian sosok yang sangat berarti dalam kehidupannya. "Saya masih merinding jika mengingat peristiwa itu. Tapi Adriano terus bermain, mencetak gol dan mendedikasikan tujuannya kepada ayahnya. Namun, setelah panggilan itu, dia tidak pernah sama lagi. Sejak saat itu, dia bukan lagi sosok yang sama. Kesalahan terbesar saya adalah gagal mengeluarkannya dari jurang depresi. Saya merasa tak berdaya," ujar Zanetti. Kematian sang ayah membuat Adriano tersentak. Dia tidak siap menerima kenyataan pahit itu. Biar bagaimanapun, sosok sang ayah amat berarti dalam kehidupannya. Berkat sang ayah, motivasinya menjadi pesepak bola tumbuh subur. "Hanya aku yang tahu seberapa parah aku menderita,"